Maka nanti ada dalilnya ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Artinya Itu pembukaan. Kaget dong. Ditembak. Dinormalisasi, kebangun ya, makin kebangun tuh. Makin berani, akhirnya muncul di sosial media sekarang kayak gitu. Bener teman. Sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang tidak baik, maka kedepannya pun tidak baik. Adapun misalkan nanti abis perasaan kawan-kawan saya yang dulu living together terus nikah itu biasa-biasa aja, kaya, aman-aman aja. Padahal aman bagi mereka dan bagi kita pun belum tentu aman bagi Allah. Dari situlah nanti tidak dianjurkan untuk menikah, karena sekalinya pun menikah itu anak bukan punya lu, itu bahasa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bersama saya Valdo, ada Ustadz Kun dan ada Rizky. Nah, kali ini formatnya agak sedikit berbeda teman-teman. Kita bertiga karena di sini ada Ustadz, saya sebagai umat Islam biasa, dan ini teman saya pengen hijrah. Yang normal ya. Yang normal gitu. Jadi di sini saya ingin banyak tahu mengenai Islam yang sip. Oh. Yang sip tuh gini. Emang selama ini kemana? Waduh. Kelihatan kan dari sini kan outfitnya kita udah pakai koko dia enggak. Memang di briefing mas. Memang dia nggak punya baju koko di rumah aja ya. ada juga ada. Iya. Nah, kita di sini akan banyak bertanya sama Ustadz. Termasuk saya juga kan memang walaupun saya lulusan pesantren dan dia bukan gitu kan. Oke. Kita jawab sebisanya ya. Iya. Di sini sangat terasa banget ini, kontras banget ya. Oke, lanjut. Kita putih abu. Enggak, tapi maksudnya kita di sini tetap akan bertanya karena mau gimana pun juga kita kan tetap ini ya. Betul. Butuh pencerahan dari Ustadz gitu. Sangat ingin banyak tahu. Ya betul. Kalau ini misalnya pertanyaan yang konyol agak-agak aneh itu dimaklumi aja karena kita tuh memang kurang iman. Segitunya. Iya. Ini juga untuk meyakinkan bahwa penonton sangat beriman, dia sengaja nih memakai digital. Udah 5.000 kali itu salawatnya. Sebelum kita mulai 5.000 itu belum masih 3. Oke, pembahasan kali ini mungkin lebih kepada ini ya kali ya. Kita yang umum aja nih, dekat sama kita tentang relationship, percintaan dan sebagainya gitu kan. Di umur yang udah nyampe ini ya. Yang udah nyampe ini kan gitu kan. Gitu. Nah, itu pasti relationship, pernikahan dan jodoh ada hal yang dekat dengan kita sekarang gitu kan. Yeah. Udah punya calon masing-masing belum sih kalau udah? Ya, mudah-mudahan ya, semoga. Calon ada. Udah ada lah calonnya. Ada. Nah, sama-sama kita sama-sama punya calon lah ya. Iya, betul. Nah, menurut antum. Antum kita main antum. Oh, aneh. Antum dan aneh. Habibi gitu. Gitu. Habibi. Ana mana ya? Ana mananya? Oke. Dalam Islam tuh laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih dipandangnya? Pandangan Islam terhadap perempuan dan laki-laki. Iya, betul. Nah, gimana ya kita? Kalau secara umum sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama. Ya, pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan itu sama. Di hadapan Allah mereka sama. Mereka punya kemampuan dan kemungkinan untuk mendapatkan derajat yang sama. Baik itu mendapatkan ridho Allah ataupun mendapatkan surganya. Tapi nanti secara kemampuan, babnya lain. Maka nanti ada dalilnya ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Artinya itu pembukaan. Kaget dong. Ditembak. Langsung enggak siap. Lempar aja langsung. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Maka nanti laki-laki bukan derajat ya, kemampuan dia. Tentunya punya privilege yang tidak dimiliki oleh perempuan. Nah, sebaliknya perempuan pun nanti punya privilege yang tidak dimiliki laki-laki. Baik itu dari belas kasihnya, dari mulai kasih sayangnya, nanti masalah kemampuan sehingga derajatnya ditinggikan lebih sebagai seorang ibu nantinya kan. Nanti kemampuannya berbeda. Tapi yang jelas kalau di pandangan Muslim terhadap derajat mereka, ya kemungkinan mereka mendapatkan ridho dari Allah itu sama. Seperti itu. Oke, berarti secara hukum feminisme kan? Ya. Dan ada yang banyak bilang juga kan laki-laki menggunakan logika. Dan perempuan ada mengatakan gitu kan. Iya, kan kalau laki-laki itu dia punya 9 logika.
Bukan 9 apa? Akal itu punya berapa? Kalau koreksi aja kalau salah ya. Kalau nggak salah itu ada 9. 9. Ya 9. Tapi kalau hawa nafsunya 1. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu hawa nafsunya ada 9. Tapi kalau akalnya cuma 1. Oh, berarti ketika laki-laki baperan di situ dia belum nyampe itu. Wah, belum nyampe. Bener. Iya, kalau laki-laki di situ dia pentingin nafsunya daripada pikirannya berarti dia belum nyampe dong. Nah, itulah yang jadi apa menariknya. Iya. Walaupun hawa nafsu cuma 1, akal pikirannya 9. Terkadang laki-laki itu lebih mendominasi kalah dengan hawa nafsunya. Beda sama perempuan. Iya lagi. Ya kan? Perempuan dia punya hawa nafsu 9, Iya. tapi bisa menang dengan akal sehatnya. Oh. Nah itulah makanya kenapa laki-laki banyak jelalatan, ya kan? Seperti itu. Mata keranjang ya? Keranjang. Iya. Kalau secara hubungan gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu dalam konteks di sini pacaran, ya kan? Pasti ya pacaran tuh kayaknya dari zaman ke zaman beda nggak sih, Ki? Betul, Ya betul kan? dari generasi ke generasi. Zaman-zaman om kita dulu kalau pacaran tuh kayak gimana sih, paling surat-suratan ya kan? Di sawah. Bener. Dulu anak di kampung ada di sawah tuh main layangan tuh, set, ya Allah. Di sawahnya juga main layangan ya zaman Iya, dulu ya. Iya. Zaman dulu tuh. Kalau sekarang mah bukan tiker ya. Itu dia. Iya, udah beda Bener-bener gitu dari kan, zaman udah ke beda. zaman Nah, beda. ada perbedaan gitu loh. Maksudnya kalau dulu itu kan apa wala taqrabuz zina, artinya Iya. Jangan zina. zinanya tuh. Ya, jangan dekati zina. Dan pacaran adalah salah satu jembatan menuju zina. Iya, Cuman betul. pertanyaannya sekarang tuh kan pacaran itu sendiri sekarang bukan lagi kayaknya mendekati, tapi pacaran itu sudah jadi zinahnya sekarang. Zinahnya. Gitu Karena kan? mungkin tren pacarannya ya. Yang Jadi, berbeda. Ya, betul. Dan juga dinormalisasi itu hal-hal. Makanya ada seperti itu. istilah sekarang itu lu belum nyampe kalau belum living together gitu. iya betul. Ya kan? Belum keren gitu pacaran lu Zaman kayak. sekarang ya. Iya. Zaman dulu kan kayaknya pegangan tangan aja udah Iya gitu kita kayak Iya, udah salah banget dulu mah. malu-malu Iya. gitu kan. Iya, betul. Sekarang lah pegangan tangan doang. Apa sih penyebabnya kayak gitu ya? Penasaran kan? Ya itu, makanya ya, itu hal yang seperti hal-hal kecil aja yang dulu bikin yang zaman kita mah pegangan tangan aja mungkin udah salah banget ya kan, zaman-zaman kita itu. Nah, ini penyebabnya yang paling utama ya, yang kita lihat itu adalah di mana hal-hal kecil yang kesalahan kecil itu dinormalisasi. Kan ada istilah kayak gini loh dalam agama itu. Hal dosa-dosa besar tidak akan terjadi kecuali ada dosa kecil. Dosa kecil tidak akan terjadi kecuali dia melakukan hal makruh. Hal makruh tidak akan terjadi kecuali dia tenggelam dengan suatu hal mubah. Tidur dia mubah, boleh. Tapi ketika tidur bareng sama pasangan yang belum nikah, Betul. nah, Berlebihan. Masuk ke haram, ya kan? Makan boleh. Tapi kalau makan berlebihan, karena kalau makan berlebihan itu penuh. Malas muncul. Akhirnya malas sholat dan sebagainya, muncul keharaman. Nah, Jadi melebar kemana-mana. iya kan, hal-hal kecil yang tadi itu mungkin nggak mungkin tiba-tiba dia living together kayak gitu, nggak mungkin dia berani pacaran seterbuka itu dia kan, hal kecil dulu, jadi normalisasi, nggak apa-apa, masih kecil ini pegangan tangannya nggak apa-apa, nggak pakai jilbab dulu juga nggak apa-apa, masih kecil ini, ya kan, nggak apa-apa pelukan juga masih kecil, yang penting nggak suka sama suka, lama-lamaan dinormalisasi, makin kebangun tuh, makin berani, akhirnya muncul di sosial media sekarang kayak gitu. Bener, teman-teman di sosial media juga sangat berpengaruh. Iya kan? Iya. Seperti itu. Sebenarnya kalau bicara soal budaya, kalau ngeliat nih, Indonesia itu kan sebenarnya dari segi budayanya sendiri cukup tabu ya bicara soal seks ya. Iya betul. Ya kan di sini kan apalagi urusan ranjang ya, kita kan udah dewasa maksudnya kan ya. Urusan ranjang segala macam itu kan di Indonesia itu kan beberapa tahun yang lalu di 2010, 2008 ke bawah itu kayaknya masih sesuatu yang tabu untuk bisa dibicarakan secara umum di media sosial gitu kan. Tapi sekarang ini kan tren living together ini terjadi di negara-negara kayak Jepang yang terkenal di situ nggak ada konsep ketuhanan yang jelas gitu kan. Terus kayak Amerika, intinya negara-negara yang mereka liberal gitu kan, yang tidak percaya tentang ketuhanan dan sebagainya. Nah, living together ini relevan nih di kehidupan mereka karena memang nggak ada konsep ketuhanan sendiri. Nah, ini Indonesia masalahnya gitu loh. Yang kita tahu secara statistik Muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia gitu loh. Dengan jumlah yang Berarti kan ada konsep ketuhanan, konsep percaya sama Tuhan. Berarti percaya sama Tuhan, percaya hukum surga dan neraka. Tapi masih bisa menerima konsep living together ini, apa yang salah dari situ? Nah itulah yang tadinya kan pertama itu menormalisasi hal kecil. Menormalisasi hal kecil. Sehingga mereka tidak ada yang mengingatkan. Seakan-akan itu ada yang diperbolehkan, ya kan? Padahal itu tidak boleh tentunya. Nah kedua, kurangnya pendidikan dan ilmu. Ya, saking kurangnya ilmu kan ilmu itu menjadi tameng, ya kan? Ilmu itu menjadi tameng. Betul. Gak mungkin dia tahu suatu hal yang tidak dibolehkan oleh agama kecuali dengan ilmu. Nah,
saking kurangnya ilmu dan si anak-anak ini terkadang dia mendapatkan pengaruh buruk, ilmu nggak ada, pengaruh buruk ada, kan? Contoh buruk ada, tapi ilmu nggak masuk. Akhirnya muncullah hal-hal seperti itu, jadi masuk ke publik. Paham kan? Sehingga itulah kurangnya di kita itu. Terkadang hal-hal yang kita mungkin mengingatkan dan dakwah seperti itu malah dibilang apa? Sok suci lo. Nah, Ya kan? nih, saya sering banget nih. Enggak, bukan ke antum mas, bukan ke antum. Saya sering banget gitu. Kita kan temenan nih, zaman kampus kan. Saya sering banget tuh kayak nasihatin teman-teman gitu-gitu. Cuman ya itu tadi feedbacknya. Betul. Ya apa, so suci lu gitu. Lalu juga kayak masih suci, kayak udah suci aja lu, kayak udah bener aja lu. Gitu. Hal kayak gitu sih yang jadinya yang mau ngingetin jadi males juga. Iya. Karena digituin dulu kan. Padahal kan itu mengingatkan ilmunya kan. Iya. Oh itu tuh salah. Iya. Sehingga apa yang menurut mereka benar tuh living together kan itu perspektif manusia. Iya, Ya kan. betul. Apa kalau pandangan manusia itu bisa salah, bisa benar. Tapi kebanyakan kalau pandangan manusia yang benar bertentangan dengan agama itu pasti salah. Nah, living together ini tuh udah nabrak banget itu kan. Di Quran aja kan la taqrabuz zina. La taqrabuz zina itu jangan mendekati zina. Mendekati aja udah salah. boleh, ya, Apalagi ngelakuin halnya. Iya, itu. Kan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi itu. Apa? Nggak, sementara sekarang kayaknya hal-hal living together ini udah bukan jadi rahasia lagi. Itu malah jadi Udah nggak kebanggaan. ditutup-tutupi lagi. Iya. Kebanggaan gitu. Dan disebar di sosial media. Itu dia. Nah, itu Maksudnya dia. Iya, segitu udah terbukanya gitu. Udah mulai ke barat-baratan dari ketimur-timuran kita ini. Iya benar. Udah mulai. Iya. Kalau misalnya nih, ya sekarang nih ada orang pacaran mungkin gitu ya. Terus ngerasa kayak belum ngapa-ngapain tuh, malah justru jadi kaget gitu loh. Iya. Masa sih lu pacaran tapi belum ngapa-ngapain? Udah 3 tahun lu pacaran tapi lu belum ngapa-ngapain? Gak mungkin sih. Lu datang ke tongkrongan dengan hubungan lu udah lama tuh nggak mungkin belum ngapa-ngapain. Minimal lu pernah lah kiss-kiss gitu kan kayak gitu. Jadi kayak apa Jadi ya? udah sesuatu yang normal, seperti sesuatu yang normal gitu. Malah justru ketika nggak ngapa-ngapain Nah, itu itu nggak normal. Jadinya di sini. aneh nih, nggak nyampe nih. Iya kan? Nah, makanya seperti itu. Ketika mereka menganggap living together ada solusi dan bilang mereka nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin. Ya kan? Iya, betul. Nggak Iya. mungkin seperti itu. Pernah ngobrol sama orang yang living together nggak? Gue pernah ada. Adalah teman kita lah pokoknya kan. Dia ada teman kita lah pokoknya. Gitu. Teman kita nggak antum nggak? Adalah teman saya gitu ya. Kemarin gitu kan ketika libur lebaran gitu kan dia dengan bangganya menceritakan tentang kehidupan dia yang living together. Iya, kehidupan dia living together dan sebagainya gitu kan. Walaupun alasan dan apa namanya alibi yang dia pakai adalah ya udah kan kita living together nggak ngapa-ngapain, nggak sampai jadi. Iya. Kalau misalnya ngapa-ngapain juga gitu kan. Toh juga nikah kan ribet gitu loh. Nikah tuh ribet gitu, kayak lo harus ngurusin ke KUA dulu, terus nikah akad dan belum lagi nanti resepsi, biaya dan lain sebagainya. Terus ntar kalau nggak cocok lo ini lagi apa cerai, itu kan ribet lagi ke pengadilan. Iya. Nah, ada ketakutan dan kekhawatiran itu tuh sekarang tuh malah untuk menuju nikah. Makanya solusi sementara yang bisa ditawarkan living together. Nah, itulah yang salah. Jadi kalau misalkan kita menganggap living together adalah satu-satunya solusi dari sekian solusi yang baik, nah itu yang salah. Itu pandangan manusia tuh, ya kan? Karena dia terlalu tenggelam dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, sehingga dia ngambilnya yang enak aja. Iya sih. Yang nggak enaknya padahal itu benar, nah manusia itu terkadang nggak diambil. Dia tahu itu gampang dan enak bagi dia padahal salah, dia diambil terkadang kalau manusia itu. Iya lagi. Iya kan? Kayak gitu. Itu Ya kita pun misalnya sekarang kita pun sekarang dalam kehidupan nih terlepas dari living together pasti pengen nyari mudahnya kan? Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Udah mudah, enak gitu kan. Salahnya belakangan terkadang kayak gitu. Padahal Pikirin itu. iya, terkadang padahal solusinya itu bukan itu salah satunya. Atau mungkin ada yang beranggapan bahwa living together ini untuk menjadi latihan untuk itu bisa jadi gitu juga kan, Iya. latihan. Iya. Ini Latihan persiapan mental. nikah, ntar gimana sih? cocok nggak sih? Nah, cocok nggak sih? Kalau nggak cocok ya udah nanti bisa pindah lagi ke itu yang dia. gitu kan berarti. Jadi ya. Nah itu dia. Tapi yang kita harus garis bawahi adalah itu kan perspektif manusia, Iya. ya kan? Menurut pendapat manusia ini agar biar cocok atau enggak nih, biar kita siapin mental juga, biar nanti pernikahannya lancar. Padahal sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang tidak baik, maka kedepannya pun tidak baik. Adapun misalkan nanti abis perasaan kawan-kawan saya yang dulu living together terus nikah itu biasa-biasa aja, kaya aman-aman aja. Padahal
aman bagi mereka dan bagi kita pun belum tentu aman bagi Allah. Iya Ya kan? sih. Bisa jadi yang keberkahannya dikurangin sama Allah, Iya. ya kan? Itu baru keberkahan, ngomongin keberkahan, belum efek negatif lainnya. Kalau misalkan living together, ya kita kan logikanya Allah tuh udah menjaga muruah kita untuk menjaga maruah bukan maruah kita sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan. Tapi dengan mudahnya dirusak oleh diri kita sendiri. Perempuan, laki-laki yang belum halal tiba-tiba dicicipin ketika itu juga. Ya kan? Nauzubillah. Ya kan, nauzubillah ketika itu juga. Ya kan, itu udah merusak banget sebenarnya living together itu dengan alasan sebenarnya itu kan ketakutan mereka aja. Ketakutan yang sebenarnya belum tentu terjadi ketika emang mereka udah selesai nikah. Mereka takut dengan finansial, mereka takut dengan takutnya nggak cocok dan sebagainya, ya kan. Sebenarnya itu ketakutan yang muncul belum terjadi juga. Yang belum terjadi, yang keburu mereka ini solusi. Berarti ini next lanjut pembahasan tentang marriage is scary ya. Cuman kita nggak usah terlalu ngebahas ke sana dulu, karena nanti mungkin itu kita next bahas episode selanjutnya ya. Biar lebih dalam lagi. Nah, kita fokus ke tentang living together-nya aja sendiri. Pendapat misalnya lu berdua ya. Ada cewek sama cowok, ya kan. Mereka living together, terus menikah, tapi ceweknya minta mahar yang mahal misalnya. Tetap minta mahar yang tinggi. Menurut ente itu pantas nggak kira-kira? Pertanyaan sangat karcer. Iya lagi. Pinjam dulu ya bentar ya. Berarti setelah ngerasain living together. Ya mereka living together nih, nikah. Terus pas ditanya maharnya mahal masih tinggi gitu misalnya. Kan maksudnya kayaknya ngapa minta mahal tinggi-tinggi sih? Ternyata ya, padahal kita udah living together, Rain. Iya. Tujuannya mahar tuh untuk bisa memberikan penghargaan yang layak gitu kan kepada sementara kita gitu kan. Iya betul. Sementara mereka tadi balik maruahnya mereka sudah rendahkan sendiri gitu loh. Apa yang harus dimaharin lagi ya? Apa yang harus di maksudnya mahar boleh tapi kenapa harus masih mahal gitu. Iya. Itulah, nah itu salah satu kekurangan itu udah disebutin sama kita kan. Iya, udah selesai, hubungan mereka udah bukan selesai ya, udah dinikmatin di awal. Jadi ketika masalah mahar dan sebagainya itu bukan sesuatu yang spesial lagi. Iya kan? Gitu. Iya. Tapi ini bab lain sebenarnya ketika mereka menentukan mahar itu, memang ketika kata Rasulullah SAW itu bersabda kan, memang mahar yang terbaik itu emang untuk wanita yang terbaik, ya kan? Tapi ini dalil untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan. Jadi jangan sampai perempuan itu menggunakan dalil ini, mahar gua yang terbaik nih. Untuk gua maharnya kan jelas kan mahar sebaik-baiknya mahar yang diberikan oleh perempuan adalah yang paling mudah, ya kan? Dan sebaik-baiknya mahar yang diberikan oleh laki-laki adalah mahar yang paling mahal gitu ya. Betul, itu. Jadi jangan sampai wanita itu dia memahalkan maharnya atas dasar dia itu adalah sesuatu yang spesial, paham kan? Beratkan laki-laki. Sedangkan di zaman Rasul aja ada yang mahar cuma pakai 2 sendal gitu kan? Dua pasang sendal. Satu pasang sendal, dua sendal maksudnya 1 pasang gitu kan? Artinya itu memang kalau mahar itu memang itu hak prerogatif manusia. Personal lah itu kan. Tapi Rasul udah ngasih petunjuk nih kayak gini. Tapi itu masuknya ke ini sih nanti. Bab marriage scary itu di mana mereka takut nikah tuh gara-gara yaitu finansial karena maharnya gitu. Balik lagi tentang media sosial. Pernah ngeliat konten-konten kayak gitu nggak sih? Beberapa sering lewat ya. Iya kan? Dengan maksudnya beberapa. Malah ada yang mengeluhkan mengenai maksudnya mereka dengan sadar memamerkan bahwa mereka tuh living together, misalnya kayak ngekos bareng atau apa bareng, cuman kayak mereka ngeluh kayak, duh kita udah living together tapi kita ada cicilan ini, kita kesusahan ini. Ya lu yang lu lakuin aja salah. Susah gitu. Dia mengeluhkan kayak harus gimana gitu. Karena lu tahu sendiri lu penyebabnya salah satunya ya itu kan. Ya lu living together. Coba kalau nggak pakai living together, tetap ada tuh cicilan. Cuma seenggaknya gitu. Tetap aja cicilannya tetap ada, cuman bedanya nggak tinggal bareng aja. Susah sebenarnya itu makin ribet sebenarnya, bukan solusi. Bukan solusi. Mereka nganggap itu solusi yang baik karena memang mereka tergendam dengan syahwat mereka. Bagian dari pelampiasan nggak sih masuknya? Cuma melampiaskan itu doang kan? Pelampiasan mereka bisa berdua, di mana mereka bisa dianggap normal gitu kan, karena mereka mau menikah, sehingga mereka ngambil dalih kalau itu adalah alasan mereka mempersiapkan diri. Padahal mereka yang udah gak tahan sebenarnya. Kan? Ini melepaskan syahwat mereka aja. Setahu gua laki-laki yang sudah pernah berzina dan perempuan yang sudah berzina itu di dalam Islam benar nggak sih? Malah justru mereka itu tidak dianjurkan untuk menikah. Kalau tidak dianjurkan untuk menikah,
Benar nggak sih? Apa gue salah dengar ya? Maksudnya misalnya nih pasang kekasih nih, mereka udah berhubungan, justru malah mereka tuh nggak direkomendasikan untuk menikah gitu. Mereka harus kalau nggak ketahuan. Enggak, jadi mereka itu kalau mau menikah, mereka harus benar-benar kan dipaksa nih. mereka berhenti, taubat, benar-benar taubatan nasuha, terus mereka menutupi aib mereka masing-masing dan mereka akhirnya menikah dengan masing-masing lagi. Iya, pasangannya mereka pilih nantinya ketika mereka sudah bertaubat. Iya, sebenarnya kalau yang pelajari Benar nggak sih? sebenarnya kenapa tidak direkomendasikan? Karena walaupun mereka menikah, itu si anak tidak ke bapak. Tetap tidak masuk ke bapak, paham kan? Iya. Misalkan si Pulan, Enggak, ini binnya tuh gak ke bapak. konteksnya belum hamil. Hah? Konteksnya belum hamil. Iya, itu maksudnya kan nanti kalau dia punya anak, paham kan? Punya anak, dia bukan anak sah dari si bapak, paham kan? Bentar gimana? Dari si bapak. Ini misalnya nih ada pasangan nih, si Fulan dan Fulana nih, Romeo and Juliet. Mereka living together. Mereka udah berhubungan badan. Terus hamil. Belum sampai hamil. Enggak, misalkan hamil nih. Iya, kalau hamil jelas. Misalkan dia hamil. Nah, kita ngambil tarik ulur dari situ. Yeah. Hamil, punya anak. Iya. Si anak ini walaupun si bapak ibunya udah nikah, paham kan? Walaupun dia berzina, tadi diikat dengan pernikahan, si anak tetap dia bukan punya anak bapaknya. Karena memang itu menikahnya kan hamilnya di luar pernikahan. Iya, betul. Iya. Nah, dari situlah nanti tidak dianjurkan untuk menikah karena sekalinya pun menikah itu anak bukan punya lu, itu bahasa kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, ini konteksnya mereka tuh yang udah berhubungan badan tapi nggak sampai hamil. Gitu. Iya. Nah, mereka pengen ketika menikah gitu kan, malah itu bener nggak sih? Itu tadi maksudnya nggak boleh. Nggak direkomendasikan untuk tetap menikah gitu karena mereka sudah berhubungan badan justru malah. Nah, setahuannya seperti itu tadi. Kenapa tidak dianjurkan? Karena memang nyambungnya kayak yang tadi. Nyambungnya tadi itu. Maksud Anda tetap kalau untuk seterusnya dan sebagainya, Anda masih belum mempelajari lagi tuh. Tapi yang jelas seperti itu. Nanti mungkin ini kali ya alasannya kalau yang gue tangkap itu karena khawatiran nanti pernikahannya jadi jenuh. Bisa jadi. Ya kan? Ya, karena memang semua kesenangannya sudah ada di awal. Dirasakan. Tapi memang bukan begitu, bukan dalilnya jelas ketika kita sudah berzina ketika kita sudah berhubungan badan sebelum menikah, maka di situ kenikmatan terhadap berhubungan badan itu sendiri dicabut sama Allah. Ya, memang. Pas seperti nikah. itu. Ya, makanya kenapa kata Allah la taqrabu zina? Emang pasti kalau Allah mengatakan sesuatu yang Allah larang, pasti ada sesuatu yang buruk di situnya, paham kan? Baik itu buruk secara batinnya ataupun secara zahir atau kesehatannya nanti. Seperti itu. Nah, dalam pernikahan sendiri di dalam Islam gitu, sebenarnya nilai-nilai apa sih yang bisa kita junjung supaya nih kita bisa meng-counter FWB, kok FWB sih? Ya, para FWB dan para SJW gitu kan. FWB ya. Para FWB dan SJW di luar sana gitu, social justice warrior yang mereka itu kayak membenarkan sesuatu yang nggak benar gitu loh, tipe-tipe yang kayak gitu yang dengan opini-opini anehnya mereka gitu kan. Nah, nilai-nilai dalam Islam apa yang sebenarnya generasi sekarang tuh nggak paham gitu. Oh, ini loh yang mereka bisa dapatkan setelah mereka nikah. Sebenarnya gini, kalau misalkan mereka tidak tahu akan apa yang ada dalam setelah pernikahan yang sah gitu kan, tanpa ada hal-hal yang ditambah-tambahkan yang bikin mereka makin puyeng sebenarnya. Itu artinya mereka tuh kurang dari segi ilmunya. Balik lagi tentang ilmunya. Yang penting karena ilmu. Cuma kata Imam Syafi'i, kalau ente pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, kalau pengen dua-duanya juga pakai ilmu. Nikah itu sama, harus pakai ilmu. Apalagi seorang laki-laki yang mau membimbing nanti istrinya nanti, apalagi punya anak, dia harus punya ilmu. Gak mungkin dia cuma merasain cuman wiku-nya doang gitu kan, mencicipi itunya doang, setelah itu selesai nikah. Gak ada tanggung jawab, gak ada amanah gitu, ngerasa gak punya, saya bukan kepala rumah tangga, saya cuma pengen enaknya doang. Urusan anak harus sendiri. Nah, yang terjadi adalah anak-anak yang saat ini mungkin sedang puber, yang mereka rasakan tuh, yang mereka inginkan tuh cuma itu hubungan itunya doang, paham kan? Tanpa memikirkan penasaran ke sini doang, tanpa memikirkan semua bekal yang harus dia miliki buat ini, sehingga kalau ilmu tentang pernikahannya aja gak ada, ilmu tentang berhubungannya aja gak ada, maka yang dia pikirkan enaknya aja. Ketika enaknya aja ya udah, mereka gak pikir nikah itu susah, pasti kepikirkan kayak gitu. Apalagi yang udah ngerasain enaknya itu, itu udah ngapain nikah gitu kan, ada kayak gitu kan. Gue tinggal ganti pemain aja. Nyari lagi yang mau tuh banyak. Secara dampak living together, menurut lu berdua kira-kira siapa yang paling dirugikan? Dulu.
Kan betul berdua kan? Dulu gimana? Yang paling dirugikan kayaknya yang perempuan sih. Kayaknya Sepakat sih, hal-hal yang kayak gitu selalu perempuan deh. Padahal mereka ngelakuinnya, maksudnya perempuan itu kita sama-sama pelaku nih. Iya. Ada berdua ya. Iya, mau sama mau gitu. Tapi kenapa yang dirugi tetap perempuan gitu? Kenapa laki-laki nggak pernah apa ya? Bukan nggak pernah sih. Stereotip di masyarakat itu nggak serugi perempuan gitu loh. Iya. Kayak langsung kalau perempuan udah dicap sama masyarakat juga udah jelek banget. Udah Secara perempuan nggak bener nih gue gitu. Kalau laki-laki tobat dikit mah udah, ya udah tobat gitu. ya namanya laki-laki lah yang gini-gini. Ya perempuan kan kesian ya gitu kan jadi. Ya, disitulah nanti. Makanya kalau misalkan dalam agama sebenarnya kalau misalkan yang dirugikan, dua-duanya dirugikan. Iya betul. Iya. Tapi kalau ada pandang masyarakat tentunya yang paling dirugikan itu perempuan banget kan. Karena kenapa? Karena perempuan itu yang memang dimuliakan sama agama, ya kan? Dimana perempuan itu halus, ya kan? Kasih sayangnya tuh benar-benar luar biasa, ya kan? Terus memang dalam dalil pun banyak sekali yang memuliakan perempuan. Maka ketika dia merusak dirinya sendiri, efeknya pun lebih rusak lagi. Paham kan? Ya, kalau dia merusak marwahnya sendiri di masyarakat pun akan seperti itu, paham kan? Karena memang perempuan itu ya sejatinya memang dimuliakan gitu kan sama masyarakat tuh pasti semua masyarakat Indonesia pun tahu yang namanya perempuan itu ibaratkan ya dewi-dewi kita gitu ibaratkan calon-calon dewi-dewi kita. Tapi tiba-tiba dia merusak diri sendiri, gimana kita tidak mencap dia sesuatu yang jadi wanita yang buruk gitu kan? Walaupun memang mungkin dia bisa aja bertobat. Tapi tetap yang namanya dia udah dimuliakan, tiba-tiba dia merusak dirinya sendiri ya pasti pandangan kita itu seperti itu. Kayaknya ya ini mah kayaknya sih banyak laki-laki yang masih apa sih istilahnya yang lajang, ya perjaka apa? Ya itu masih perjaka. Bujang. Rata-rata nggak mau dapetin perempuan yang udah. Sementara perempuan kayaknya fine-fine aja. Ketika ada laki-laki yang iya. Atau malah mungkin karena laki-laki nggak kelihatan juga nggak sih? Nah, perempuan juga sebenarnya kalau dibilang kelihatan, apa kelihatannya sih? Kecuali mereka cerita gitu. Cerita dan udah ketahuan. Ya udah sampai ini hamil ya. Emang ada tandanya kayak gitu? Nggak, maksudnya bukan sampai hamil ya, misalnya yang nggak sampai hamil misalnya, tapi memang pernah berhubungan badan aja gitu. Dengan living together tadi. Memang bisa nandain laki-laki. Oke, enggak. Gini deh, kalau enggak gua nanya ke antum ya. Misalnya. Ke Ana. Ke antum ya. Misalnya. Nah, di situ lu nyampe men kalau kayak gitu. Misalnya Ana nanya ke antum ya. Iya. Gimana, Ki? Antum kan istilahnya laki yang masih perjaka nih. Yeah. Terus tiba-tiba antum ada wanita yang antum deketin wanita, ternyata dia udah melakukan hal. Cara taunya? Misalnya misalkan udah deketin ngobrol-ngobrol akhirnya cerita nih. Oh, berarti dia cerita. Ya, gimana antum konsisten dong, Mas. Gimana menanggapi itu gitu? Yang pertama nih, kalau tanggapan dari Ana pribadi ya, Ki ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan saat culture. Iya lagi. Aduh, aneh banget ini podcast. Ya, pertama, perempuan harus tahu dulu, kalau menurut Ana ya. Perempuan harus tahu dulu bahwa yang namanya aib itu, Allah tuh sudah menutupi aib kita sebaik-baiknya. Berarti tugas kita sebagai manusia adalah tidak mengumbar aib tersebut. Termasuk ketika kita punya masa lalu buruk tentang bagaimana kita di masa lalu. Sudah pernah berhubungan badan dan sebagainya. Maka laki-laki ataupun perempuan yang punya masa lalu seperti itu, mereka harusnya menjaga agar itu tidak diberitahu ke orang yang akan berada dalam hidup mereka selamanya. Atau pasangan mereka yang akan sah nantinya. Ya kan? Dikhawatirkan pertama yang pasti belum tentu siap. Ya kan? Orang yang menerima itu pasti belum tentu siap. Itu poin utama pentingnya tuh ya di situ tuh. Ya, yang pasti yang kedua kaget tuh pasti tuh. Dan kebingungan antara, jadi ada dua pilihan antara mereka bingung mau nerima apa enggak atau mereka langsung nolak habis-habisan. Pasti antara dua itu dong pikiran kita kan. Apalagi aku tuh sebenarnya dulu di masa lalu adalah seorang pelacur misalnya atau misalnya apa gitu. Pelacur deh itu terkait ini banget tuh. Terlalu keras ya. Udah pernah. Saya dulu pernah hilaf, pernah berhubungan badan sama seorang laki-laki, tapi sekarang saya sudah bertobat. Respon utama yang bahkan anak pasti. Kecewa dong, ya kan. Nah, di situ akan ada dihadapkan mau nerima atau enggak kan gitu kan. Itulah ada langkah baiknya ketika kita punya masa lalu yang buruk, sebaiknya untuk tidak mengumbar aib tersebut. Ya kan? Tidak mengumbar aib tersebut kepada orang yang nanti jadi pasangan kita yang sah di kehidupan selanjutnya. Dan sebenarnya gini, dan agama Islam kan ada sistem ta'aruf. Ta'aruf memang kita harus mengetahui bagaimana. Ta'aruf tuh ada tuh sekarang tuh, sorry itu potong bentar ya. Ta'aruf tuh sampai 1 tahun biasanya.
tren religi Islam sekarang tuh taruh sampai setahun itu. Ini kemana arahnya nih? Itu sampai Iya. nonton bener, mereka. Ta'aruf katanya dengan apa dasar ta'aruf tapi Alasannya ta'aruf. alasan ta'aruf tapi nonton. Tapi sambil nonton jalan bareng. Taruh gak boleh gitu ya? Iya, ta'aruf itu sebenarnya dalam Islam kayak gini. Dia udah siap untuk menikahi dia. Dengan menikahi Dalam waktu perempuan, dekat. dalam waktu dekat. Datang ke keluarganya, Bilang. nanya nih ke keluarganya, ya kan? Bagaimana si Bulan? Nah, dalam ta'aruf kita punya hak untuk mengetahui bagaimana Berarti calon. ngulik-nguliknya tuh lewat orang tua atau orang lain tua ya? atau orang Nggak bisa terdekat. langsung. Iya. Ya. Bagaimana Ada perantara. bagaimana sifat dia, semuanya kita wajib dan mungkin punya hak untuk mengetahui. Tapi satu hal yang nggak wajib kita ketahui, masa lalu dia. Nah, Itu yang Nggak boleh ditanyakan. Iya, guru-guru kita pun mengatakan kalau kita mau nikah, kita nggak usah pedulikan masa lalunya. Iya. Ya, selagi dia udah berubah, udah menjadi lebih baik, maka bukan tidak peduli ya, tidak ada kewajiban untuk kita untuk mengetahui masa lalunya. Nah, itu. Itu dalam agama itu. Ya, Oke, gimana? mengenai ta'aruf kan di dalam Islam tuh ada yang namanya ta'aruf. Ya, ta'aruf itu kan kalau yang kita warnai sekarang itu seperti orang-orang yang benar-benar kayak di bioskop dan sebagainya itu kan alasan ta'aruf. Padahal enggak. Ta'aruf itu ketika dia mau menikahi dia, benar-benar mau menikahi Dalam perempuan. waktu dekat Ya, nih, dalam waktu udah dekat siap. menikah perempuan. Dia punya hak untuk mengetahui bagaimana kondisi calon dari pengantinnya nanti. Kondisi calon sebatas apa nih? Batasan sampai mengetahui kondisinya itu sampai Nah. di batas apa nih? Tentunya dari bagaimana wajahnya, ya kan? Bagaimana Bukan sadarmu Aisyah. Yes. Wajahnya tuh berarti dideskripsikan. Iya, Apa dideskripsikan. boleh lihat apa foto? didatengin Bahkan gitu? ya beberapa pendapat boleh dilihatin. Oh, boleh dilihat langsung ya, boleh. Bagaimana wajahnya. Nanti kalau misalkan ke keluarganya nanya apakah ada penyakit dan sebagainya, apa kekurangannya dan sebagainya, semua ntar harus tahu. Nah, Kecuali masa lalunya. dan seorang laki-laki ataupun perempuan dia tidak punya kewajiban untuk mengetahui masa lalu pasangannya nanti. Oke. Dan tidak ada kewajiban juga menceritakan juga. Iya, Iya. tidak ada kewajiban untuk menceritakan masa lalunya dulu. Tapi sekiranya mau mengungkapkan biar ada keterbukaan di antara hubungan nanti itu diperbolehkan. Tapi nanti ketika misalkan di tengah-tengahnya udah nikah, misalkan udah 5 bulan nikah, pas berhubungan tiba-tiba ada efek di mana masa lalu dia gitu kan, hasil dari apa yang dia lakukan di masa lalu dia. Nah, nanti laki-laki pasti shock dong. Ataupun pasti. Perempuannya pasti shock. Iya. Tapi di situ dia ada 2 pilihan. Karena dia tidak hidup di masa lalunya kan. Iya, Kan? betul. Mungkin itu masa lalunya. Iya, Tapi iya. di masa sekarang kalau dia tidak melakukan hal yang sama dan dia sudah bertobat, Udah berubah juga. apa salahnya? Iya, bisa. Istilahnya Berarti harus ada gitu. kesepakatan untuk saling terbuka tentang masa lalu. Gak bisa Iya. salah satu doang ya. Justru menurut Ana. Gimana antum? Menurut antum gimana? Gimana Habib? Keterbukaan itu dan bisa menerima itu sebelum menikah harusnya. Ya nggak sih? Aduh. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Maksudnya ketika udah menikah jadinya Kok ragu gitu? udah sama-sama tahu, jadi ngejalannya enak gitu, udah saling menerima. Nah udah itu gimana sama-sama ya? Misalnya tahu. pas proses taruh tadi Jadi kayak- sepakat untuk saling pengen tahu sama masa lalunya gitu. Ya itu tidak masalah. Yang jelas kan rumusnya itu tidak ada kewajiban untuk mengetahui masa lalunya. Oh, tapi ketika sama-sama sekiranya sepakat, sama-sama sepakat untuk mengungkapkan masa lalu dia perangan ini sebagainya untuk misalkan agar hubungan lebih ini, ya silahkan. Takutnya memang si perempuannya atau punya laki-laki punya prinsip gitu, gak mau menikahi ini, ya itu. Jadi nggak kan bisa apa-apa, dari awal diungkapkan. gitu. Bisa dari misalnya awal. perempuan, oke kita sepakat ya untuk cerita tentang masa lalu kita seburuk apapun itu, insya Allah Nah, kita iya. bisa terima gitu kan. Iya, betul. Terus perempuan cerita, iya dulu aku tuh di masa lalunya adalah seorang yang pernah living together, Iya, misalnya. Terus yang laki-lakinya, oh iya, kalau gitu sama, Lalu banget gue arahnya kemana? sama kalau gitu. Iya, berarti kita udah sama-sama sepakat ya, udah damai gitu, ya kan? Jadi lebih baik tahu dari awal gitu. Tahu dari awal, ya. Ya seperti itu. Bisa seperti itu. Iya, iya. Ya. Di usia sekarang, usia kita berapa sih sekarang? 24 lah ya, 24. 18. Keinginan menikah itu pasti ada ya kan nanti kan. Yes. In the case tadi situasi kayak gitu ternyata dihadapin sama kita pribadi deh, misalnya. Yang mana nih? Oh yang Misalnya kita tiba-tiba kita nggak pernah living together gitu kan. Tapi kita dapat nauzubillah yang sampai gitu kan ya, kalau bisa jangan sampai gitu kan. Calon istri yang ternyata pernah living together misalnya. Dia sepakat untuk menceritakan masa lalu, kita sama-sama sepakat, terus ntar kita tahu masa lalu mereka ternyata dia adalah orang yang pernah living together misalnya. Apa yang bakal kita respon apa? Kalau Pertama kembali pada prinsip ya.
Iya. Kalau ini kan sebenarnya kalau misalkan Nggak ini secara personal aja, Iya, sampai personal. muter-muter nih. Iya apa enggak udah gitu aja. Tapi dijelasin dengan Iya apa enggak dulu deh. Biarin. Mau apa enggak gitu. Dia udah tobat nih tapi yang situasinya. bekas. Iya. Astagfirullahaladzim. Kok yang bekas? Maksudnya yang bekas ini Agak kan. serem ya. Bekas. Ya intinya dia pernah Together. living together deh, kita ini gitu kan. Terserah dia mau ngapain living together, mau nggak ngapa-ngapain. Nanti dia cerita dia pernah living together gitu kan. Antum masih menerima nggak gitu? Iya apa enggak gitu? Selama dia udah berubah Selama dia udah berubah. dan menjadi lebih baik. Tapi dalam catatan lebih baik di sini tidak Ana ada catatan tapi Ya. selama dia tidak berlebihan banget sampai dia udah bukan perawan lagi ya. Seperti itu mungkin bahasa kasarnya. Bahasa kasar. Dan dia udah bisa punya anak sebagainya. It's no. Oh berarti sampai dia udah punya anak, Nah, Iya. itu. berarti nggak bisa nih. Tapi kalau dia pernah berhubungan, Ada, Mas namanya. iya Iya juga ya. Kalau dia udah punya berhubungan aja, belum sampai punya anak. Berhubungan kalau dia cuma sebatas pacaran dan dia memutuskan udah berubah dan menjadi lebih baik, Ya nggak sampai berhubungan, why not? berhubungan badan. Iya. Tapi nggak sampai nikah misalnya. Tapi benar udah tobat nih, udah tobat, udah bercadar, dia udah sering ngaji, Berlebihan udah itu sering terlalu ini. berubah itu. Iya maksudnya benar-benar hijrah gitu. Konteksnya kayak gitu. Why not bagian? Why not gitu. Iya. Kalau ente? Setuju. Gue juga. Masnya malas. Kalau aneh ya. Dalilnya apa nih masnya? Waduh pakai dalil. Enggak, ketika pertama tadi yang ketika udah berubah Iya. dan udah meninggalkan yang lama lagi. Iya. Dan tentu kan berhubungan menikah itu kan kita berdua nih yang akan ngejalanin sampai mati. Oh, sampai Iya. sampai akhir hayat lah gitu. Iya. Itu kan yang mana pertama kita harus nemuin yang nyambung, yang bisa ngobrol, yang ini. Ketika udah ngobrol, udah nyambung, udah nyaman, udah ini, kayaknya hal itu udah jadi nomor kesekian deh gitu. Keperawanan dan keperjakaan itu adalah bisa Iya, nomor karena sekian kayaknya kan. menikah juga bukan perkara bukan soal berhubungan badan doang kan. Iya sih, komunikasi. Nah itu maksudnya Iya. ketika udah seru, udah nyaman, udah kayaknya udah kita bisa sampai tua deh gitu gini. Ya. Ya, udah. Walaupun kadang-kadang jujur dalam hati, Pasti ada. ada kayak, aduh, gitu. Ya sih sama sih. Cuman ya mau gimana gitu. Saya sepakat sama kalian berdua kalau gitu. Gitu doang. Saya sepakat. Kalau alasannya ya itu tadi dia adalah masa lalunya itu milik dia, tapi masa depan adalah milik kita. Iya. Kalau gue gitu sih. Kalau gue mikirnya Itu udah closing bagus. lagi ya. Itu masa lalunya dia adalah milik dia, masa depannya adalah milik kita ketika kita hidup bersama. Begitupun kita, masa lalu kita milik kita, masa depan kita milik dia. Jadi tutup buku di masa lalunya, udah nggak usah kita bawa buku di masa lalunya untuk ke masa sekarang. Cukup tahu aja. Kita cukup tahu aja, ya udah iya, tapi intinya sekarang kita udah ke depannya bersama. Hidup ini hidup yang kita berdua jalan berdua, itu udah hidup Betul. kita. Masa lalu dia. Kalau digambarkan Masa kan lalu. Terlalu dangdut itu. Oke, mungkin ini last question kali untuk netizen kali ya. Oke, Pertanyaan adalah buat teman-teman netizen, pendapat kalian tentang fenomena living together yang lagi ngetren di Keren ya. anak-anak Gen Z sekarang, ya kan? Betul, Gen Z betul. sekarang yang living together gitu kan, dan menganggap itu adalah hal yang biasa gitu kan. Apa pendapat kalian soal fenomena ini? Kita diskusi sehat di kolom komentar. Oke, terima kasih. Banyak ini. sama-sama. Ustadz, ya, jadi tadinya dia punya niatan living together. Untung Oke, segitu Nggak aja dan jadi. ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.